Halo, assalamualaikum. Yuk kita bahas gear perkontenan lagi. Kalau kamu punya budget yang lebih longgar, saya sarankan simak bahasan tentang Holyland Lark M2 ini. Iya, dia adalah penerus Lark M1 yang upgrade-nya bagi saya jauh banget. Mulai dari kelengkapannya, untuk yang combo, dia dapat sekaligus 3 receiver alias RX. Jadi receiver yang buat kamera memang masih pakai kabel buat colok TRS jack 3,5 mm. Tapi ada yang khusus juga buat iPhone yang pakai Lightning, kemudian ada yang Type-C juga. Semuanya auto pairing ya kalau dikeluarkan dari case-nya. Dan RX yang buat smartphone punya port Type-C agar bisa dipakai sambil ngecas handphonenya. Nah, kalau butuh satu receiver saja, pilih varian yang non-combo ya. Harusnya bisa lebih hemat hingga 500.000 nih. Lalu yang pasti sih dapat 2 transmitter ya dalam paket penjualannya. Dan bentuknya unik nih, bundar kayak kancing dan mungil banget asli. Dan modenya bisa stereo maupun mono serta ada ENC alias Environmental Noise Cancelling. Cara masangnya sangat beragam dan juga usable banget, yaitu bisa pakai magnet di balik baju atau pakai kalung atau necklace yang disediakan. Dan dijepit juga bisa ya, semuanya dikasih dalam paket penjualannya. Termasuk deadcat alias windshield juga dapat. Yang unik, dikasih juga stiker lucu-lucu buat ditempel di transmitternya. Dan semuanya bisa dimasukkan ke dalam satu pouch yang juga disertakan karena memang charging case-nya hanya muat untuk 2 transmitter dan 1 receiver ya. Karena memang compact banget juga sih ukurannya. Nah, saya kasih tahu dulu harganya di sini mulai dari 2,1 jutaan ya. Kalau suara gimana, saya bilang ini better than Lark M1. Better juga dibanding Vimosi dan better juga dibanding Boyaling. ENC-nya bekerja cukup baik dengan penurunan kualitas audio yang jauh lebih minim. Gak terlalu kerasa cempreng gitu ya hasilnya pas noise-nya diredam. Untuk menyalakannya, tinggal tekan tombol kuning di transmitternya hingga nyala lampunya berganti warna hijau dan noise cancelling pun berlangsung. Nah, battery life diklaim bisa hingga 10 jam tanpa menyalakan ENC dan charging case-nya bisa dipakai 2 kali ngecas secara full. Lalu di smartphone Android dan iOS ada aplikasi Smart Lark Sound buat atur noise cancelling levelnya. Cuma saya belum uji ya untuk ulasan kali ini. Dan 2 wireless mic system super compact yang terakhir saya uji berhasil membuat saya percaya bahwa mic wireless nan mungil kayak gini memang sudah bisa diandalkan untuk kebutuhan serius dan juga profesional. Iya, hasilnya tidak cempreng, kemudian deliver detail yang sangat cukup, malah udah diklaim hi-fi sound juga ya, dengan frekuensi 48 kHz dan audio 24 bit. Transmisi sinyalnya juga so far so good buat kebutuhan saya yang nggak pernah berjarak terlalu jauh dari kamera. Nah, seperti yang sudah-sudah, langsung saja dengarkan sampel audionya di beberapa skenario yang sudah saya simulasikan berikut ini. Tapi lebih baik kalau kamu pakai earphone atau headphone ya, biar lebih detail dengerinnya. Ya, balik lagi kita nguji sebuah wireless mic system ya. Kali ini dari Holyland, yaitu Lark M2. Ini suaranya saya masih rekam dari mikrofon internal kamera saya. Kalau ini sudah dari Lark M2 yang saya hubungkan ke sebuah voice recorder jadul saya. Ini Zoom Edge One di mode mono. Ya, mode mono karena itu hijau nyalanya. Kalau stereo biru ya di receivernya. Sementara nih transmitternya ada di baju saya. Nempelnya pakai magnet enak. Ini mode normal. Bentar, Nah, sekarang udah mode noise reduction atau noise cancelling. Memang di sini noise-nya tidak kentara sih ya, karena di dalam studio hampir nggak ada noise, walaupun barusan saya dengar ada suara anak lagi bicara, nggak tahu di mana, karena di rumah saya lagi nggak ada siapa-siapa. Bukan makhluk gaib ya. Kemudian silakan disimak ketika saya kembalikan ke mode normal. Ya, sudah biru lagi, nyala lampunya, karena saya ngerasa perbedaannya cukup kentara ya. Ini saya pakai headphone buat monitoring suara saya langsung, dan kerasa barusan noise-nya mereda sangat lumayan signifikan ya. Cuma disimak aja, apakah tadi karakternya lebih cempreng atau sama aja kayak ini. Walaupun harus dicek lagi kalau di daerah atau di tempat yang banyak noise-nya. Nanti kita coba di outdoor kali ya, dengan noise angin dan juga noise dari ambience. Tapi gimana kalau ngebandingin antara suara dari mikrofon internal kamera saya di jarak sekitar mungkin ini sekitar 80 sentian
dengan pakai lavalier mic, bukan lavalier, microphone wireless clip-on di baju saya yang dekat dari mulut cuma sekitar 10 cm. Kentara nggak bedanya peningkatan kualitasnya. Yang tadi mungkin saya lupa ngasih tahu perpindahan antara suara yang direkam dengan zoom tadi dari microphone LARC M2 ini dengan dan tanpa editing ya. Sekarang LARC M2-nya sudah terpasang langsung ke kamera saya Canon EOS M6 Mark II dan saya juga bicara ke mikrofon besar yang di hadapan saya yang sekarang dihubungkan ke zoom edge one saya tadi ya. Nih saya akan dekatkan biar lebih kentara. Kalau misalkan di jarak yang lebih dekat mikrofon ini lebih bulat suaranya karena kondenser dan juga cardioid ya. Cardioid patternnya. Ya, salah-salah ngomong nggak apa-apa ya. Yang penting suaranya bisa didengarkan dengan baik sama teman-teman. Perbedaannya termasuk kalau saya edit nih suara yang saya rekam dengan mikrofon ini yang dihubungkan ke voice recorder. Lalu bandingkan kembali dengan suara dari LARC M2 yang sekarang dihubungkan langsung ke kamera. Biasanya memang lebih bulat yang direkam ke zoom edge one ya, wajar. Nah, sekarang saya kembali nyalakan mode noise cancelling-nya. Lalu pindah kembali ke mikrofon zoom edge one tanpa editing, dengan editing seperti ini kalau dengan editing. Lalu sekarang balik lagi ke LARC M2 dengan noise cancelling menyala. Dan sekarang saya matikan noise cancellingnya, silakan disimak ya. Segini bisa nggak? Kira-kira kalau lagi butuh konten yang serius tapi nggak mau ribet dengan setup audio yang kayak gini, kepake nggak? Kalau misalkan kamu lagi nge-vlog di luar atau numpang di studio orang, atau misalkan mau podcast dengan mikrofon wireless kayak gini, komen ya. Iya, karena kayaknya nggak sempat buat nyari keributan, maksudnya pergi ke tempat yang ramai ya, banyak suara. Saya simulasikan suaranya dengan suara cafe noise di speaker yang saya taruh di kiri saya. Dan sekarang saya tambahkan angin di kanan saya. Silakan didengarkan noise-nya ya. Saya akan berhenti bicara dulu. Ya, ini pakai kamera depan iPhone 15 Pro dengan terpasang si receiver yang Type-C ya, karena kan si iPhone sekarang sudah Type-C. Silahkan disimak, saya belum nyalakan noise cancelling mode-nya. Kemudian saya akan tekan, masih biru. Oke, sudah hijau dan di receiver-nya juga warnanya sudah hijau si lampunya. Artinya noise cancelling sudah bekerja dan saya akan berhenti bicara lagi. Lalu saya akan mulai bicara lagi, silakan disimak ya. Apakah noise-nya tadi pas saya berhenti bicara itu turun juga atau malah makin kencang kedengaran? Saya akan naikkan anginnya ke level 3. Mungkin sebetulnya kalau mau nutupin angin bisa pakai dead cat ya atau windshield. Tapi nggak apa-apa. Kita simulasikan aja terus sambil saya bicara terus dan saya matikan anginnya. Kemudian saya pause videonya juga. Gimana sekarang nih? Mikrofonnya atau audionya apakah sudah lebih bulat dan lebih enak didengar? Kalau iya berarti itu tadi efek dari ANC-nya, bukan ANC, ENC, noise cancelling atau noise reduction yang bekerja ya di mikrofon yang semungil ini. Habis ini kita langsung coba kalau rekam langsung dengan mikrofon internalnya iPhone 15 Pro. Oke, kalau nggak pakai HoloLens LARC M2 yang sudah saya lepaskan dari iPhone saya, kayak gini suaranya ya. Kita simulasikan lagi anginnya dan juga noise cafe-nya. Gimana kalau dengan mikrofon bawaannya iPhone? Saya berhenti bicara dulu sekali lagi. Dan saya berbicara lagi. Apakah kira-kira kalau ngonten dengan ditambah mikrofon ini meningkatkan kualitas audio kamu atau enggak? Komen aja ya di kolom komentar, saya butuh feedback dari teman-teman. Oke? Oke, gimana? Ada nggak budgetnya minimal 2,1 juta buat meminang LARC M2 ini? Kalau agak longgar lagi, mending ambil yang combo sih di 2,6 jutaan, tapi dapat 3 receiver. Siapa tahu ya kan butuh konten dari HP aja. Serius, harga nggak bohong, kualitasnya beneran kepake sih ini. Paling saya titip agar aman dan terjamin, pastikan yang kamu beli itu bergaransi Denka Pratama. Soalnya itu garansi resmi dan 2 tahun pula. Oke, saya bantuin deh. Saya kasih linknya di deskripsi biar nggak salah tempat beli. Siap?
Gitu aja ya reviewnya. Thanks for watching. Dari kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.